I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Pengertian negara secara etimologis. Istilah negara merupakan terjemahan dari kata asing state bahasa Inggris, stat bahasa Belanda dan Jerman, dan etat bahasa Prancis. Kata state, stat, dan etat diambil dari bahasa Latin statum atau status yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Kata status atau statum lazim diartikan sebagai standing atau station kedudukan. Istilah ini dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup manusia yang juga sama dengan istilah status civitatis atau status republisi. Secara terminologi, negara adalah suatu organisasi dari kelompok atau beberapa kelompok manusia mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Adapun tujuan negara yaitu memperluas kekuasaan semata-mata, menyelenggarakan ketertiban hukum, mencapai kesejahteraan umum. Adapun unsur-unsur mutlak negara, unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritorial, unsur manusia atau umat masyarakat, rakyat atau bangsa, unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Sistem negara, sistem adalah suatu tatanan, suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Ciri-ciri sistem sebagai berikut: ketergantungan, keteraturan, keutuhan, keterorganisasian, keterlekatan komponen satu sama lain. Sistem pemerintahan negara. Secara umum sering terjadi percampuran dalam menggunakan istilah bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan mengemukakan 3 varian, yaitu sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan campuran. Sistem administrasi negara secara singkat membahas tentang administrasi negara Indonesia sebagai suatu sistem mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang di dalamnya membahas tentang koordinasi dan hubungan kerja dalam pemerintahan negara. Ideologi negara. Ideologi negara terdapat 2, yaitu ideologi tertutup, yaitu ideologi yang dianggapkan sebagai kebenaran dan tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang jadi dan harus dipatuhi. Yang kedua, ideologi terbuka. Ideologi terbuka ini adalah bahwa nilai-nilai dan cita-cita tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Sistem pemerintahan dan ideologi negara Republik Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan yang dilakukan pada negara-negara demokrasi menganut sistem parlementer atau sistem presidensil ataupun bentuk variasi yang disebabkan situasi dan kondisi yang berbeda. Yang kedua, ideologi negara Indonesia. Setiap negara di dunia mempunyai dasar negara yang dijadikan landasan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Seperti Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara atau ideologi negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Sejarah Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 diadakan di gedung Chousang-in yang sekarang menjadi gedung Pancasila. Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam bentuk Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 5 dasar dari Muhammad Yamin adalah sebagai berikut: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, keutuhan, dan kebudayaan. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang dilandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Junbi Josakai membentuk
sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Rencana mereka kemudian disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang diberi nama Piagam Jakarta. Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi, beberapa dokumen penetapannya ialah rumusan pertama Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, rumusan kedua pembukaan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945, rumusan ketiga Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1949, rumusan keempat Mukadimah UUD Negara Sementara tanggal 15 Agustus 1950, rumusan kelima rumusan pertama menjiwai rumusan kedua dan merupakan suatu rangkaian dengan konstitusi merujuk Dekret Presiden 5 Juli 1959. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pengertian Pancasila secara etimologi, kata Pancasila berasal dari Pancasila yang memiliki arti secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur kata Pancasila. Mula-mula terdapat dari Kepustakaan Buddha di India. Secara historis, pembahasan historis Pancasila dibatasi pada tinjauan terhadap perkembangan rumusan Pancasila sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan keluarnya Instruksi Presiden RI nomor 12 tahun 1968. Pembatasan ini didasarkan pada dua pengandaian, yakni telaah tentang dasar negara Indonesia Merdeka baru dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 saat dilaksanakan sidang BPUPKI. Sesudah Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 tersebut, kerancuan pendapat tentang rumusan Pancasila dapat dianggap tidak ada lagi. Fungsi Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup dan juga dasar negara Republik Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila merupakan arahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, fungsi Pancasila juga sebagai jati diri bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila lainnya yaitu sebagai ideologi bangsa, yakni terdapat kumpulan ide, keyakinan, dan juga gagasan yang terkandung pada sila-sila Pancasila. Hal tersebut menyangkut bidang politik, sosial, budaya, dan keagamaan. Pengamalan Pancasila. Pancasila juga mengandung nilai-nilai filsafat yang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diberi kedudukan sebagai dasar negara. Akan tidak berarti bila mana kita sebagai objek pendukungnya tidak mampu untuk dapat mengamalkannya sehari-hari. Adapun pelaksanaan Pancasila yang subjektif tidak mungkin dapat dilakukan dengan sekaligus saja, tetapi harus secara berangsur-angsur dengan jalan pendidikan di sekolah, dalam masyarakat, dalam keluarga, sehingga dapat diperoleh secara berturut-turut. Bhinneka Tunggal Ika. Secara harfiah, kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno. Bhinneka Tunggal Ika memiliki banyak arti yang berbeda namun tetap sama. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia dan ditulis dengan lambang Garuda Pancasila. Secara etimologis, kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang jika dibagi menjadi bhinneka artinya macam-macam atau ragam, tunggal adalah satu dan ika adalah itu. Sedangkan makna Bhinneka Tunggal Ika berbeda tetapi tetap sama. Artinya dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia mereka mengakui realitas negara majemuk, suku, bahasa, agama, ras, golongan, dan lain-lain bersatu. Keanekaragaman dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Keanekaragaman bangsa Indonesia meliputi keanekaragaman suku. Beberapa karakteristik dapat digunakan untuk mengenali suku bangsa, yaitu penampilan, bahasa, adat istiadat, dan seni adalah sama. Contoh ciri fisik antara lain warna kulit, rambut, wajah, dan bentuk tubuh. Keanekaragaman agama. Agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konfusianisme.
Keanekaragaman bahasa. Berdasarkan pembagian pulau atau kepulauan, data bahasa daerah di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Sumatera 26 bahasa, 2. Jawa dan Bali 10 bahasa, 3. Kalimantan 58 bahasa, 4. Sulawesi 62 bahasa, NTB 11 bahasa, NTT 72 bahasa, Maluku 80 bahasa, dan Papua 428 bahasa. Keanekaragaman kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang dihuni oleh lebih dari 360 suku bangsa. Makna Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa dan negara. Meskipun orang-orang berbeda dan beragam dalam suku, mata pencarian, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ras dan keturunan, dan jenis kelamin, tetapi harus tetap dalam satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Harmoni bagian dari kesatuan dalam perbedaan. Konsep harmoni berasal dari kata Yunani harmonia yang berarti erat terkait. Jika mirip dengan musik, harmoni adalah keharmonisan nada saat dinyanyikan secara bersamaan, sangat merdu mendengar. Harmoni sosial dapat dipahami sebagai keadaan masyarakat anggota rukun dan saling menghormati, konsisten dan selaras dengan tujuan perusahaan. Harmoni sosial adalah keadaan keseimbangan dalam kehidupan. Keharmonisan akan tercapai jika ada rasa saling menghargai di dalamnya, kasih sayang antara anggota keluarga atau masyarakat. Harmoni sosial tidak akan pernah tercapai tanpa terciptanya kehidupan damai dan timbal balik menghormati setiap anggota masyarakat yang hidup bersama dan memiliki perbedaan. NKRI dan bahaya radikalisme terorisme. Radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Sementara itu, radikalisme menurut pengertian lain adalah inti dari perubahan itu cenderung menggunakan kekerasan. Jadi yang dimaksud dengan radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Terorisme dikenal masyarakat sebagai hal yang menakutkan atau memiliki makna menakut-nakuti. Kata tersebut berasal dari bahasa Latin terere yang berarti gemetaran dan detere yang berarti takut. Dalam bidang politik, terorisme memiliki pengertian yaitu hal yang terkait dengan tindakan pengacau dalam masyarakat untuk mencapai tujuan. Konvensi PBB tahun 1937 mendefinisikan terorisme sebagai segala bentuk tindakan kejahatan yang ditunjukkan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu, kelompok orang, atau masyarakat luas. Faktor penyebab radikalisme dan terorisme adalah faktor pemikiran, ekonomi, politik, psikologi, dan pendidikan. Ciri atau karakteristik radikalisme dan terorisme. Yang pertama adalah radikalisme. Mempunyai ideologi suka mengkafirkan karena perbedaan pendapat, selalu menganggap bahwa paham dan cara mereka sendiri yang paling benar, mempunyai sikap dan yang berseberangan dengan mainstream, arus umum, terutama pemerintah. Selalu bersemangat untuk mengoreksi, menolak, bahkan melawan orang lain dan yang tidak sepaham. Kaum radikalis dan teroris membenarkan cara-cara kekerasan untuk mengkoreksi orang lain, ingin mendirikan negara di sebuah negara, ingin mengganti ideologi dasar negara atau haluan negara. Terorisme mempunyai beberapa ciri mendasar, yaitu kegiatan yang dilakukan menggunakan cara kekerasan seperti pengeboman, penyanderaan, dan lain-lain untuk memaksakan kehendaknya. Cara tersebut sebagai sarana dan bukan tujuan. Contoh kasus radikalisme dan terorisme di Indonesia adalah bom Bali, ISIS, pengeboman tempat ibadah, dan perampokan bank CIMB Niaga di Medan. Dampak radikalisme dan terorisme, dampak psikologi, ekonomi, dan ketahanan NKRI. Upaya pencegahan radikalisme dan terorisme adalah perlindungan objek-objek vital dan tempat-tempat publik dari tindakan terorisme,
menurunkan penyebaran ideologi dan propaganda radikal, mencegah masyarakat agar tidak terpengaruh dengan ideologi radikal dengan cara mensosialisasi dan mengedukasi, melakukan pemutusan hubungan atau disengajement antara pelaku teror, keluarga, dan jaringannya dari terorisme, membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (VKPT) di daerah-daerah sebagai kepanjangan tangan dari BNPT agar dapat menyentuh persoalan lokal, memasifkan program deradikalisasi untuk mereka yang pernah terpapar radikalisme dan terorisme. Konstitusi dan macam perundang-undangan di Indonesia. Pengertian konstitusi. Istilah konstitusi negara berasal dari bahasa Perancis constituer yang berarti membentuk, yang memakaikannya berkaitan dengan pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatukan suatu undang-undang. Sedangkan istilah undang-undang dasar merupakan terjemahan istilah bahasa Belandanya grondwet. Perkataan wet diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia undang-undang dan grond berarti tanah atau dasar. Pengertian konstitusi dalam praktik dapat berarti lebih luas dan pada pengertian undang-undang dasar, tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian undang-undang dasar. Fungsi konstitusi. Konstitusi memiliki fungsi-fungsi yang jelas. Dalam kaitannya ini, Jimli Asidiki merincikan fungsi konstitusi sebagai berikut. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara, dan fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat kepada organ negara. Pada umumnya, suatu konstitusi berisi 3 hal pokok sebagai berikut. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya. Kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Dengan demikian, apa yang diatur dalam setiap konstitusi merupakan penjabaran dari ketiga masalah pokok tersebut. Perundang-undangan. Jadi Undang-Undang Dasar ini merupakan bagian dari hukum dasar konstitusi yang tertulis. Dalam pengertian Undang-Undang Ketatanegaraan, UUD diartikan sebagai dokumen negara yang membuat ketentuan pokok yang digunakan dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal ini sama dengan pengertian UUD 1945. Penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia menyebutkan tahun 1945 menunjukkan tahun kapan UUD itu dibuat. Identitas nasional. Pengertian identitas nasional adalah berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Istilah identitas nasional atau identitas bangsa melahirkan tindakan kelompok yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional. Unsur-unsur identitas nasional. Menurut Ubaidillah, secara umum terdapat beberapa unsur yang menjadi komponen identitas nasional, diantaranya pola perilaku, lambang-lambang, alat-alat perlengkapan, tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, terdapat bermacam bentuk identitas nasional Indonesia yang menurut Winarno yaitu bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, bendera negara yaitu sang merah putih, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang negara yaitu Garuda Pancasila,
Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi hukum negara yaitu UUD 1945, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, konsepsi wawasan Nusantara, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Adapun penyebab konflik menurut Abidin sebagai berikut. Perbedaan individu meliputi perbedaan pendirian dan perasaan, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda, perbedaan kepentingan antara individu dengan kelompok, perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Faktor-faktor pendukung kelahiran identitas sosial, identitas nasional. Yang pertama, faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Yang kedua, faktor subjektif yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa menurut Ramlan Surbakti meliputi primordial, sakral, tokoh, kesediaan bersatu dalam perbedaan, sejarah, kelembagaan.